Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, setelah kalian memahami tentang pengertian fa'il beserta hukum-hukumnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian-pembagian fa'il. Fa'il di sini ada 3. Yang pertama adalah fa'il isim zahir atau sore. Dan yang kedua adalah fa'il isim dhamir. Yang ketiga adalah fa'il isim mu'awwal. Seperti yang ada diketahui, bahwasanya kalimat fi'il atau kata kerja itu selalu membutuhkan yang namanya fa'il, subjek atau pelaku. Nah, pelaku, subjek di sini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah subjek yang dhohir atau fa'il isim dhohir. Dhohir dimaksud di sini adalah artinya jelas. Artinya jelas. Jelas bagaimana? Jelas itu tampak. Jadi fa'il berupa isimnya itu tampak jelas pada suatu kalimat. Seperti contoh. Yang pertama, doroba zaidun. Doroba wis mukul sapa zaidun zaid. Nah, di sini doroba sebagai kalimat fi'il dan zaidun sebagai fa'il isim dhohir. Karena lafaz zaidun ini jelas tampak pada suatu kalimat ini. Ya. Dan yang kedua, contohnya lagi. Fataha Khalidun. Fataha wis buka sapa Khalidun Khalid. Fataha kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja, sedangkan Khalidun adalah pelaku atau subjek dari kata kerja. Nah, di sini subjek itu bersifat dhohir, jelas tampak pada suatu kalimat. Saya berikan contoh lagi. Nasoro zaidun. Nasoro wis nulung sapa zaidun zaid. Nasoro ini kalimat fi'il kata kerja, sedangkan zaidun adalah fa'il isim dhohir. Karena zaid ini nampak jelas pada kalimat ini. Yang kedua adalah fa'il isim dhamir. Arti dhamir di sini adalah kata ganti. Berbeda dengan fa'il isim dhohir, fa'il isim dhamir di sini tersimpan pada suatu kalimat fi'il.
Contoh, Zaidun utawi Zaid iku nasara wis nolong sapa Zaid. Nah, nasara ini di sini adalah kata kerja fiil. Nah, fiil sendiri pasti membutuhkan fa'il. Nah, sedangkan dasar-dasar hukum fa'il itu harus terletak setelah fiil. Nah, mana ini fa'ilnya? Nah, fa'ilnya di sini tersimpan pada lafadz nasoro. Zaidun, Zaid itu nasoro telah menolong. Siapa yang telah menolong? Huwa. Nah, lafadz huwa di sini kembali kepada lafadz Zaid. Lah huwa inilah yang dinamakan dengan isim dhamir atau kata ganti dari lafadz Zaidun. Contoh lagi. Khalidun doroba. Khalidun utawi Khalid iku doroba wis mukul sapa Khalid. Di sini adalah fiil, kata kerja, artinya memukul. Nah, siapa yang memukul? Yang memukul adalah Khalid. Huwa. Ini kembali kepada lafadz Khalid. Sedangkan yang ketiga adalah fa'il isim mu'awal. Fa'il isim mu'awal adalah fa'il yang berupa kata jadian masdar yang tercetak setelah huruf an, anna, dan ma. Jadi, fa'il isim awal di sini itu adalah kata jadian yang tercetak setelah huruf an, anna, dan ma. Nah, yang tercetak itu berupa jumlah atau fiil. Jadi kalau ada fiil atau jumlah yang terletak setelah salah satu dari an, anna, dan ma, itu disebut dengan isim mu'awal. Ditakwil menjadi masdar. Contoh. Yuk jibuni antajtahida. Yuk jibuni antajtahida. Lah, an dan ini adalah jumlah. Nah, jumlah yang setelah an ini ditakwil menjadi masdar atau kata jadian. Kalau sekilas memang dilihat sekilas memang di sini tidak terlihat ada fa'ilnya. Nah, kan tetapi fa'il di sini itu berupa jumlah yang ditakwil menjadi masdar karena terletak setelah salah satu huruf an, anna, dan ma. Yuk jibuni gawake ingsun apa antajtahida oleh nemen-nemeni sapa sira. Kemudian ditakwil menjadi yuk jibuni apa ijtihaduka.
Yuk jibuni gawokake ing ingsun apa ijek tiha duka. Yuk jibuni kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja. Sedangkan ijek tiha duka, nah barulah tampak jelas bahwa ini adalah kalimat isim, fa'il adalah fa'il yang tercetak dari jumlah yang ditakwil. Yang namanya adalah isim mu'awal. Yuk jibuni gawokake ing ingsun apa ijek tiha duka oleh nemen-nemeni sira. Sangat mengherankanku. Yang mengherankanku itu adalah kesungguhanmu. Nah, inilah yang dinamakan fa'il isim mu'awal. Saya berikan contoh lagi. Yuk jibuni an takok ro'a. Yuk jibuni gawokake ing ingsun apa antak ro'a oleh maca sira. Kemudian ditakwil menjadi masdar menjadi yuk jibuni apa qiraatuka. Yuk jibuni gawokake ing ingsun apa qiraatuka oleh maca sira. Ini adalah fa'il isim mu'awal. Nah, seperti itu. Jadi, dapat dipahami bahwasannya pembagian fa'il itu ada 3. Yakni fa'il isim dhohir, fa'ilnya itu tampak jelas, seperti lafaz zaidun, seperti lafaz daraba zaidun. Kemudian fa'il isim dhamir, kata ganti yang tersimpan pada fi'il, huwa ini. Dan yang ketiga adalah fa'il isim mu'awal, yakni fa'il yang terbentuk dari fi'il atau jumlah yang terletak setelah an, anna, dan ma. Salah satu dari an, anna, dan ma, kemudian ditakwil menjadi masdar. Baiklah, saya kira adik-adik sudah paham. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi pendalaman materi. Sebelum itu, saya akan menyampaikan bagaimana cara menjawabnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, zaitun.
Baik, yang pertama adalah contoh dari fa'il isim dhohir. Ja'a Zaidun, Ja'a wis teko sapa Zaidun Zaid. Ja'a adalah kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja, termasuk fi'il madhi karena dapat kemasukan tatani sakinah. Hukumnya mabni fathah yang jelas karena akhirnya berupa huruf sahih dan tidak bertemu dengan wawu jamak serta dhamir rafa mutaharrik. Mabni fa'il. Zaidun adalah kalimat isim, tandanya tanwin, hukumnya mu'rab, mau i'rabnya rafa karena menjadi fa'il, termasuk fa'il isim dhohir. Tandanya dhamma yang jelas karena isim mufrad sahihul akhir. Soalnya soal dakhala Bakrun ilal masjidi. Nah,
Sebelum itu, saya akan memberikan contoh fa'il, isim, domir terlebih dahulu.
Baik, yang kedua adalah contoh dari fa'il isim domir. Zaidun utawi Zaid iku jaa teko sapa Zaid. Nah, Zaidun adalah kalimat isim, tandanya tanwin. Hukumnya mu'rab, mau i'rabnya rofa, tandanya dhamma yang jelas karena isim mufrad sahihul akhir. Sedangkan jaa adalah kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja, termasuk fi'il madhi karena dapat kemasukan tatani sakinah. Hukumnya mabni fathah yang jelas karena akhirnya berupa huruf sahih dan tidak bertemu dengan wawu jamak, serta dhamir rafa mutaharrik mabni fa'il. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir jawaz akhirnya lafaz dua untuk mufrad mudzakkar ghaib. Mahal rafa yang kembali kepada lafaz Zaidun. Soalnya Mustafa yashrabu al-ma'a. Nah, langsung saja ke contoh soal yang ketiga, yakni fa'il isim ma'wal. Yu'jibuni an tahida. Yu'jibuni. Apa ya?
penggunaannya. Anta. Anta. Yang ada tapi anaknya. Baik, yang ketiga adalah fa'il isim mu'awwal. Yuk jibuni nggawakake ingsun apa anta jitahida oleh nemen-nemeni sira. Yuk jibuni adalah kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja, termasuk fi'il mudhari karena didahului oleh salah satu huruf mudhari'ah. Hukumnya mu'rab karena tidak bertemu dengan nun jama' inas dan nun taukid. Dari i'rabnya rafa karena dirafa'kan oleh amil maknawi tajarrud anin nasibi wal jazimi. Sunyi dari amil nasab dan amil jazam. Alamat rafa'nya adalah dhamma yang jelas karena fi'il mudhari' shahihul akhir. Akhirnya berupa huruf shahih dan bukan termasuk af'alul khamsah. Mabni fa'il. Anta jitahida. An adalah kalimat huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan, termasuk huruf masdar dan huruf nasab ya ini. Masdar, nasab.
huruf masdar, huruf nasab, dan huruf mausul. Hukumnya mabni sukun yang tidak memiliki i'rab. Tajtahidu adalah kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja. Karena kemasukan an ya menjadi tajtahida. Tajtahida adalah kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja termasuk fi'il mudhari' karena didahului oleh salah satu huruf mudhari'ah. Hukumnya mu'rab mau i'rabnya nasab karena dinasabkan oleh amil nasab berupa an. Tandanya fathahnya jelas karena fi'il mudhari' sahihul akhir dan bukan termasuk af'alul khamsah. Mabni fa'il, fa'ilnya berupa dhamir mustatir wujub, takdirnya lafadz anta untuk mufrad mudzakkar mukhatab. Nah, sedangkan an beserta fi'il dan fa'ilnya ditakwil menjadi masdar berupa lafadz ijtihaduka ma'rofa karena menjadi fa'il. Soalnya baik, yang pertama adalah tentang isim fa'il isim dhohir. Dakhola masuk sapa Bakrun Bakar ilal masjidi ke masjid. Baik, yang bisa menjawab angkat tangan ya. Dakhola masuk. Saudari Bintang. Dakhola kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja termasuk fi'il madhi karena dapat kemasukan tak tanis sakinah. Hukumnya mabni fathah yang jelas karena akhirnya berupa huruf shahih dan tidak bertemu dengan wawu jamak serta dhamir rafa mutahari mabni fa'il. Ya, benar. Kemudian Bakrun Bakar saudari Indri. Bakrun kalimat isim tandanya tanwin, hukumnya mu'rab mabni i'rabnya rafa karena menjadi fa'il termasuk fa'il isim dhohir, tandanya dhamma yang jelas karena isim mufrad shahihul akhir. Ya, benar. Kemudian ila ke saudara Roni. Ila kalimat huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan masuk huruf jar. Hukumnya mabni sukun dan tidak punya i'rab. Ya, benar. Kemudian yang terakhir al masjidi, masjid. Saudari Madin. Al-masjid di kalimat isim tadinya al-hukumnya mu'rab mabni i'rabnya jar karena disebutkan oleh huruf jar berupa ila tandanya kasrah jelas karena isim mufrad al akhir. Ya, benar. Kemudian yang kedua adalah fa'il isim dhamir. Mustafa yashrobu al-ma'a. Mustafa minum air. Yang pertama, Mustafa saudara Ali. Ali Mustafa. Mustafa kalimat isim menyekat kata benda, hukumnya mu'rab mau dan alamat i'rabnya belum diketahui karena maksur. Bisa diulangi? Mustafa kalimat isim karena menjaga kata benda, hukumnya mu'rab mau dan alamat i'rabnya belum diketahui karena maksur. Ya, benar. Kemudian yashrobu minum saudara Peri.
Yasrabu kalimat fi'il karena menurut kata kerja masuk fi'il mudhari karena diawali oleh salah satu huruf mudhari hukumnya mu'rab karena tidak bertemu dengan jamaah tanun taukid. Mudamnya rafa terbawakan oleh amil maknawi tajarud anin nasbul jazimi sunyi dari amil nasab dan amil jazam al maraf yang telah lumayan jelas masuk fi'il mudhari sahul akhir. Akhirnya berparu saya bukan masuk afal sama ni fa'il fa'il berupa dhamir wa jawab dengan lafaz wa untuk muhram taqarrub wal rafa yang kembali pada lafaz Mustafa. Ya, benar sekali. Dan yang terakhir adalah al-ma'ah, air. Saudara Umam. Al-ma'a kalimat isim tandanya al hukumnya mu'rab mau di i'rabnya nasab tandanya fathahnya jelas karena isim mufrad sahihul akhir. Ya, benar. Baik, dan yang terakhir adalah fa'il isim awal. Ya suruni membahagiakanku annaka najahta kesuksesanmu. Yang pertama, ya suruni membahagiakanku, membahagiakanku. Saudari Hida. Ya suruh kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja termasuk fi'il mudhari karena diawali oleh salah satu huruf mudhari hukumnya mu'rab karena tidak bertemu dengan jamaah dan takim darabnya rafa karena lamil manawi tajar dan nasib lazimi sunyi dari amil nasab dan amil jazam malam tepatnya adalah itu yang jelas termasuk fi'il mudhari sahul akhir akhirnya berbau saya dan bukan termasuk afal hamzah mabni fa'il. Sedangkan nun adalah nun wikoya untuk menjaga kerancuan dalam membaca ya mutakallim wahdah. Sedangkan ya adalah kalimat isim karena menunjukkan kata ganti hukumnya memberi isim dhamir disukun. Ya, benar. Kemudian annaka, saudari Faik. Anak kalimat hurufnya artinya tidak bisa dibayangkan termasuk huruf taukid dan huruf nasab menasabkan pada isimnya dan merafakkan pada khabarnya. Hukumnya beni fathah tidak memiliki i'rab. Sedangkan kaf kalimat isim karena menunjukkan kata ganti hukumnya beni termasuk isim dhamir mabni fathah. Ya, benar. Dan yang terakhir adalah najahta, kesuksesanmu. Silakan saudari Ali. Najahta kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja termasuk fi'il madhi karena dapat mana di mata tani sakinah hukumnya mabni fathah yang dikira-kirakan pada sukun karena terdapat 4 harokat dan berturut-turut dalam satu ungkapan yang menyerupai satu kalimat. Mabni fa'il fa'ilnya berupa tak dhamir baris mutasil mabni fathah untuk mufrad mudzakkar muhatab. Sedangkan annaka najahta beserta fi'il dan fa'ilnya ditakwil menjadi masdar yakni najahuka. Mahal rafa akan menjadi fa'il. Ya, benar. Alhamdulillah telah selesai pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.